Halo, kita ketemu lagi nih. Mau ngulik sesuatu yang lagi rame dibicarain. Hari ini kita bakal bedah buku The 5 AM Club karya Robin Sharma. Tapi kita lihatnya dari sudut pandang ulasan Nandi di situs Gramedia ya. Anda mungkin sering dengar kan soal keajaiban bangun pagi buat naikin produktivitas? Nah, buku ini katanya punya caranya nih. Jadi sumber kita ulasan Gramedia itu, dan kita mau coba gali apa sih inti konsep Sharma ini, dan apa yang kira-kira relevan buat Anda. Sedikit soal penulisnya nih, Robin Sharma. Dia juga yang nulis The Monk Who Sold His Ferrari. Dulu pengacara, terus jadi penulis, pembicara motivasi. Kliennya juga nggak main-main, ada Microsoft, NASA. Bukunya ini, The 5M Club, laku banget loh, katanya sampai 15 juta kopi lebih. Gila ya. Aku jadi penasaran banget sih sebenarnya apa rahasia di balik bangun jam 5 pagi ini menurut Sharma ya, dari ulasan itu. Oke, jadi gini. Menurut ulasan tersebut, kuncinya itu ada di kondisi otak kita yang unik pas pagi buta. Jam 5 pagi itu kan biasanya suasananya masih tenang banget ya, belum ada gangguan dari luar. Nah, ini bikin kita lebih gampang fokus penuh. Yang menarik lagi, secara kimiawi, otak kita tuh beda. Ada bagian namanya korteks prefrontal. Ah, iya, yang suka bikin kita cemas atau mikir kebanyakan itu bukan sih? Nah, itu dia. Bagian itu cenderung lebih tenang di jam segitu. Sebaliknya, hormon kayak dopamin, serotonin. Yang bikin semangat sama happy itu ya? Betul, itu justru produksinya lagi naik. Jadi ini kayak semacam golden hour gitu buat mulai hari dengan kondisi mental yang paling oke. Wah, oke. Jadi bukan cuma soal disiplin atau kemauan keras aja ya, tapi emang ada dukungan biologisnya gitu. Keren sih, tapi di ulasan itu juga disebut soal 4 kerajaan interior. Kedengerannya agak gimana gitu ya? Apa aja tuh maksudnya? Iya, betul. Ini bagian penting nih dari konsepnya. Sharma, menurut ulasan ini ya, dia nekenin kalau sukses itu bukan cuma soal pola pikir atau mindset aja. Oh, jadi nggak cuma mikir positif doang gitu? Enggak, ada 3 lagi yang sama pentingnya. Pertama, kesehatan atau health set, jaga fisik, olahraga itu nggak cuma buat panjang umur, tapi juga buat energi harian sama ngurangin stres. Kedua, hati atau heart set. Ini soal emosi kita. Gimana kita ngelola emosi dengan sehat? Katanya sih ini krusial juga buat sukses. Ketiga, jiwa atau soul set. Ini lebih ke spiritualitas, koneksi ke diri kita yang lebih dalam. Ya di luar kesibukan sehari-hari lah. Pikiran, fisik, emosi, jiwa. Jadi kayak ngelihat manusia secara utuh gitu ya, nggak sepotong-potong. Ini menarik sih, karena kesannya produktivitas sejati menurut Sharma itu bukan cuma ngejar target kerjaan, tapi lebih ke keseimbangan diri secara menyeluruh. Coba deh Anda renungin bentar, dari 4 ini, mana ya yang mungkin lagi butuh perhatian ekstra di hidup Anda sekarang? Iya, benar banget. Dan kalau kita tarik benang merahnya nih, menyeimbangkan keempat elemen ini pas suasana lagi tenang jam 5 pagi, itulah katanya fondasi buat bisa menguasai diri dan sukses. Begitu konsepnya di buku ini. Oke. Jadi kita udah dapat kenapanya jam 5 pagi itu bagus karena kondisi otak, terus apa fondasinya, yaitu 4 kerajaan tadi. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana prakteknya? Apa yang sebenarnya kita lakuin di jam krusial itu? Ulasannya kenyebut rumus 20-20-20. Bisa dijelasin nggak? Nah, ini dia bagian praktisnya. Jadi, 1 jam pertama setelah bangun itu dibagi jadi 3 blok waktu, masing-masing 20 menit. 20 menit pertama, bergerak, move. Ini waktunya olahraga, kalau bisa sih yang agak intens sampai keringetan. Kenapa harus sampai keringetan gitu? Katanya sih keringetan itu bisa nurunin hormon stres, kortisol, terus ngelepasin zat namanya BDNF. Anggap aja ini kayak pupuk buat otak. BDNF ini bantu perbaiki sel otak, bikin koneksi baru antar saraf lebih cepat. Intinya biar mikirnya lebih gesit. Oke, masuk akal. Terus 20 menit kedua. 20 menit kedua, refleksi. Nah, pas lagi tenang ini, waktunya buat meditasi, atau nulis jurnal, bisa juga ngerencanain hari, atau sekedar diam merenung aja. Tujuannya biar pikiran makin tenang, dapat inspirasi sebelum berisiknya dunia luar mulai masuk. Menenangkan diri ya. Lanjut, 20 menit terakhir. 20 menit ketiga, berkembang, grow. Ini waktunya buat belajar. Bisa baca buku, dengerin podcast yang nambah ilmu, atau belajar skill baru.
Ulasan Nendi itu juga nyebutin kalau orang sukses itu rata-rata emang doyan belajar terus. Jadi, struktur 20-20-20 ini dibikin biar waktu berharga di pagi hari itu nggak kebuang buat ya scrolling medsos atau nonton berita pagi gitu. Bergerak, refleksi, berkembang. Wah, kedengarannya emang struktur banget dan produktif ya. Tapi jujur aja nih, kayaknya butuh disiplin tinggi banget ya buat ngelakuin ini jam 5 pagi tiap hari. Apa ulasannya ada nyinggung soal mungkin tantangannya atau fleksibilitasnya gitu? Mungkin soal konsistensi? Ulasan itu sendiri sih lebih fokus ngejelasin konsep inti sama manfaatnya ya. Tapi yang ditekankan di sana, buku ini kan disajiin dalam bentuk cerita fiksi, novel gitu. Oh, jadi bukan kayak buku teori gitu ya? Iya, jadi lebih gampang dicerna dan katanya sih menarik. Menurut ulasan itu, kelebihan utamanya ya ini ngasih solusi praktis yang detail buat ningkatin produktivitas. Mulai dari kebiasaan pagi, cara nentuin tujuan, prioritas, sampai gimana jaga semangatnya. Jadi dianggapnya kayak paket lengkap gitu buat belajar, walaupun ya pasti ada tantangan buat nerapinya buat tiap orang. Oke, oke. Jadi format cerita itu ngebantu bikin konsepnya lebih masuk ya, nggak kayak digurui. Sip, sip. Nah, kalau kita rangkum nih dari ulasan Gramedia ini, The 5 AM Club intinya ngajak kita bangun jam 5 pagi buat manfaatin kondisi otak terbaik. Terus seimbangin 4 aspek diri, pikiran, kesehatan, hati, jiwa. Dan terakhir, terapin rumus 20-20-20. Bergerak, refleksi, berkembang, buat memulai hari dengan lebih kuat. Cukup jelas ya kerangkanya? Betul banget. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya buat Anda nih. Dari semua ide yang kita obrolin tadi, bangun pagi banget, konsep 4 kerajaan, atau rumus 20-20-20, itu mana yang paling bikin Anda klik? Mana yang paling kerasa, wah ini kayaknya bisa nih dicoba? Atau relevan sama rutinitas dan tujuan Anda sekarang? Dan ya, sebagai penutup nih, buat direnungkan aja. Mungkin Anda belum siap langsung komitmen penuh jam 5 pagi, oke lah. Tapi ada nggak sih satu aja elemen kecil dari rutinitas Sharma ini yang bisa Anda coba? Mungkin cuma 10 menit peregangan pas bangun tidur. Atau 5 menit nulis hal-hal yang disyukuri sebelum mulai ngapa-ngapain. Coba pikirin deh satu langkah kecil apa yang bisa Anda tambahin besok pagi buat ngerasain sedikit bedanya di hari Anda. Nah, itu mungkin bisa jadi awal yang bagus. Sesuatu buat direnungkan ya.